Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan. Dan sesaat lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 11 ayat 33 sampai 40. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelihara mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka maskulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Ayat 40. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Di dalam perjalanan hidup kita sering diperhadapkan dengan pergumulan. Nah, melewati itu semua tantangan, itu respon kita juga menentukan macam-macam. Yang paling umum yaitu adalah kita kecewa dan putus asa karena pertolongan Tuhan rasanya tidak tepat waktu sesuai yang kita harapkan. Karena perihal waktu inilah yang sering menjadi masalah serius di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena kita menghendaki, kita menginginkan pertolongan dan jawaban Tuhan itu cepat dan instan. Tidak perlu menunggu lama, kalau bisa sekarang juga. Dan seringkali kekecewaan itu mulai tumbuh di dalam hati kita ketika ternyata yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang bisa juga kita mulai menyerah, bukan kita berserah kepada Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas memberikan kita petunjuk bahwa waktu Tuhan adalah kedaulatan dan kehendak Tuhan. Dan yang kita bisa kerjakan adalah mengikuti waktu dan kehendak Tuhan yang terbaik. Ada kalanya jawaban Tuhan adalah tunggu. Namun yang pasti suatu janji pasti digenapi karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Tunggu bukan berarti tidak ada jawaban, namun itu pun adalah jawaban bahwa momen menunggu jauh lebih baik daripada kita melangkah dengan kehendak dan keinginan kita sendiri. Percayalah bahwa firman Tuhan yang berisi ribuan janji dan tidak ada satupun yang tidak ditepatinya. Mazmur pasal 12 ayat 7 berkata, "Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam tabur peleburan di tanah." Benarkah bahwa pertolongan Tuhan itu terlambat? Kita seringkali menganggap pertolongan Tuhan terlambat dan tidak tepat waktu karena kita mengukur menurut ukuran kita, ukuran waktu kita, sedangkan Tuhan bertindak menurut ukuran waktu Tuhan. Mungkin kita tidak akan mendapat masalah kalau waktu Tuhan sama dengan waktu kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, inilah yang juga dirasakan oleh Maria dan Marta. Di dalam Yohanes pasal 11 dikisahkan suatu ketika mereka menghadapi masalah yang berat di mana Lazarus saudara mereka sedang sakit keras. Lalu mereka mengirim kabar tentang sakit yang dialami Lazarus kepada Yesus. Tentunya mereka berharap Yesus segera mungkin datang ke Betania dan menyembuhkan Lazarus. Akan tetapi kenyataannya berbalik-terbalik. Yesus masih tinggal 2 hari. Respon dari Tuhan Yesus benar-benar di luar dugaan karena dia sengaja untuk menundanya. Secara pikiran manusia, kedatangan Yesus ke Betania sudah sangat amat terlambat. Tetapi di balik itu ternyata ada rencana Tuhan yang luar biasa yang di luar pemikiran Maria dan Marta, yaitu Lazarus dibangkitkan dan Bapa di sorga dimuliakan. Tuhan Yesus memiliki agenda lain, bukan hanya untuk menyembuhkan Lazarus, tapi untuk membangkitkan dia dari antara orang mati. Yesus ingin menyatakan kemahakuasaannya di tengah-tengah keluarga Lazarus dan orang-orang lain. Seringkali cara Tuhan untuk menolong kita
tidak dapat dipahami secara akal sehat dan logika. Kadang perkara yang kita pikir mustahil tetapi tidak bagi Tuhan. Kita hanya percaya dan hanya berharap bahwa waktu Tuhan tidak terlalu cepat dan tidak pernah terlambat, selalu on time. Tidak mudah bagi kita untuk menjalaninya. Rasanya kita berharap untuk segera Tuhan melakukan mujizatnya. Tuhan segera menolong kita. Ketika kita menganggapnya terlambat, kita harus menunggu dengan iman. Kita harus berjuang untuk tetap percaya, namun kita menoleh ke belakang atas apa yang Tuhan kerjakan, malah kita bersyukur atas semua penundaan yang ada. Dan memang bagi kita Tuhan tahu yang terbaik. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, saat ini kita menghadapi kondisi seperti ini, jangan tawar hati dan iman kita jangan goyah. Ketahuilah bahwa Tuhan punya rencana yang indah atas hidup kita, dan Tuhan sedang mengajar, membentuk dan mendewasakan kita agar kemuliaannya dapat dinyatakan melalui setiap apapun yang kita alami. Bersabarlah dan tetaplah percaya di dalam doa dan iman, karena Tuhan akan menyatakan mujizat dan pertolongannya. Tuhan tahu apa yang dilakukannya dan Dia tahu kapan waktu yang terbaik untuk menolong kita. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Yohanes 11 ayat 40 berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah." Mari Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, tetaplah percaya bahwa pertolongan Tuhan dan rencana Tuhan tepat waktu, seperti yang firman Tuhan katakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, ajar kami tetap percaya bahwa pertolongan-Mu tepat waktu. Kami percaya Tuhan, Kau tahu yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami serahkan Tuhan dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.